Bab 185. Yulia Wen. Mendengar ucapan warrior yang, harimau raksasa di sampingnya merangkak lebih rendah, matanya beralih ke macan tutul ungu, matanya penuh tatapan memohon. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata untuk tidak membunuh. Warrior yang tersenyum lebih pahit dan berkata, "Si kecil, jika aku tidak membunuhnya, bahkan jika aku kembali hidup-hidup, aku akan gagal." Macan tutul ungu masih menggelengkan kepalanya, seolah-olah itu tidak cukup. Dua cakar kecil juga meraih kepala warrior yang dan kemudian menggelengkannya dengan kuat. Oke, kita tidak usah membunuhnya lagi ya." Warrior yang berkata tanpa daya, memegang macan tutul ungu di tangannya. Mendengar itu, macan tutul ungu buru-buru mengayunkan cakar kecilnya, lalu seberkas cahaya ungu menyelimuti harimau raksasa yang merangkak di tanah dan mengirimkannya ke pusaran pusat energi warrior yang. Di dalam pusaran pusat energi, terlihat seperti itu, seolah-olah takut warrior yang akan menyesal. Melihat tindakan macan tutul ungu, warrior yang merasa sedikit lucu. Bahkan, dia hanya membuat lelucon sebelumnya. Pada saat harimau raksasa itu menyerah, dia sudah menyerah membunuh lawan. Seorang monster hitam level pemenang, kepalanya tidak terjepit pintu, kenapa menyerah? Dan lagi, mungkin karena macan tutul ungu, bukan saja dia tidak punya perasaan buruk untuk monster hitam, tapi dia juga punya firasat yang bagus untuk monster hitam. Dan kali ini dia juga merasakan sikap si kecil, bahwa dia tidak ingin dia membunuh monster hitam. Tentu saja dia percaya jika ada monster hitam yang ingin membunuhnya, si kecil akan tetap berdiri di sisinya. Untuk masalah alkimia batin monster hitam sebenarnya tidak masalah. Walaupun dia tidak membunuh monster hitam, apakah orang lain tidak bisa membunuhnya? Asal tahu saja, akan selalu ada banyak orang yang mati di dunia ini. Dibandingkan dengan monster hitam, orang yang membunuh orang yang mati, seperti orang-orang sekte hantu dan istana bunga, dia bahkan lebih tertarik. Tiba-tiba, warrior yang mengerutkan kening, pergelangan tangannya bergerak dan pedang roh ungu di tangannya menembak pohon raksasa 10 kaki di sebelah kanan. Bang! Pohon raksasa itu tiba-tiba menghilang dan sesosok muncul darinya. Melihat orang itu datang, mata warrior yang sedikit menyipit dan dengan gerakan di tangan kanannya, pedang roh ungu terbang kembali ke tangannya, berubah menjadi cahaya ungu dan energi hitam di tubuhnya langsung muncul dan melihat pengunjung dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yulia Wen dari Istana Bunga, sudah berapa lama kamu di sini?" Yang datang adalah perwakilan dari murid peringkat King Yun, Yulia Wen. Yulia Wen memandang pedang roh ungu di tangan warrior yang dan berkata, "Sungguh teknik pengendalian pedang yang canggih, sepertinya kekuatanmu jauh lebih kuat daripada rumornya. Sudah berapa lama kamu di sini?" Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam lagi. Dia tidak ingin rahasianya diketahui oleh orang-orang Istana Bunga, jika tidak, dia akan gelisah di masa depan. "Apakah itu penting?" bisik Yulia Wen. Warrior yang mencibir di sudut mulutnya dan berkata, "Memang, itu tidak masalah sama sekali." Setelah warrior yang berbicara, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan, menembak keras ke arah Yulia Wen dan pedang roh ungu di tangannya menghadapi Yulia Wen dengan ganas. Energi pedang emas adalah yang pertama yang menembak Yulia Wen. Untuk orang-orang di Istana Bunga, dia ingin membunuh langsung ketika dia melihatnya. Jika di waktu normal, tentu saja, dia tidak akan membuat langkah gegabah, tapi sekarang adalah kesempatan bagus. Melihat warrior yang tiba-tiba bergerak, Yulia Wen tidak terkejut dan tangan kanannya mencondongkan tubuh ke depan. Sebuah kelopak bunga menembak ke energi pedang emas warrior yang dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang.
Tering. Energi pedang emas langsung membuka kelopak Yulia Wen dan kemudian menembak ke arah Yulia Wen dengan kecepatan yang tak tertahankan. Melihat itu, ada rasa terkejut di mata Yulia Wen dan dia berbisik. Energi pedang yang sangat kuat, tidak, ini adalah energi hitam. Dia sambil berkata dan kelopak bunga ditembakkan dengan tangan kanannya lagi. Kali ini, kecepatan kelopak ini lebih cepat dari sebelumnya dan kekuatannya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Traang. Pada satu kaki di depan Yulia Wen, energi pedang emas bertabrakan keras dengan kelopak dan ledakan energi terdengar dan keduanya berubah menjadi gelombang udara dan menyebar ke sekitarnya. Dan pada saat ini, warrior yang telah tiba di depan Yulia Wen, tanpa basa-basi atau ragu-ragu, menghunus pedangnya dan menebas dari atas ke bawah. Pedang ini secepat kilat, tidak, lebih cepat dari kilat. Namun, pedang secepat kilat ini, tapi tidak mengenainya sedikit pun. Tidak bisa dikatakan gagal, karena pedang ini memotong sehelai rambut Yulia Wen. Melihat ke belakang, ketika warrior yang menghunus pedangnya dan menebas, hanya untuk melihat tubuh Yulia Wen tiba-tiba berubah aneh menjadi bunga yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan tubuhnya juga muncul secara aneh 10 kaki jauhnya dan pada saat yang sama, kelopak bunga itu dengan kecepatan yang menakjubkan memotong ke arah warrior yang. Pada jarak seperti itu, warrior yang tidak bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa membiarkan bunga menyerangnya. Baaneng, baaneng, baaneng. Di tubuh warrior yang seperti sedang menyalakan petasan dan ada suara semburan energi. Yulia Wen menyentuh rambut yang dipotong oleh warrior yang di dahinya, memandang warrior yang terkena kelopak bunga dan berkata, pedang yang sangat cepat, hanya begini saja kemampuannya. Seperti. Tiba-tiba, kata-katanya berhenti tiba-tiba dan pupil matanya menyusut tajam. Dia hanya bisa melihat warrior yang menepuk beberapa pakaian compang camping di tubuhnya dan kemudian berjalan perlahan ke arahnya. Kekuatan dari kelopak bunga tersebut memang sangat kuat, namun untuk warrior yang masih belum cukup, apalagi pertahanannya sudah lebih kuat dari rata-rata monster hitam level pemenang. Meski menahan serangan Yulia Wen, wajah warrior yang menjadi lebih serius saat ini. Kekuatan wanita di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan pedang sebelumnya, lawan tidak hanya bisa menghindar, tetapi juga menyerangnya sambil menghindar. Reaksi seperti itu benar-benar bisa digambarkan sebagai kengerian. Ini adalah kegagalannya saat jurus revisi dilontarkan pada pendekar hitam dengan peringkat yang sama. Sungguh pertahanan fisik yang kuat. Yulia Wen memandang warrior yang dan berkata, ternyata kami selalu meremehkanmu. Jangan katakan yang lain, hanya dengan mengandalkan tubuh fisikmu, itu sudah merupakan ancaman besar untuk kami. Aku sangat ingin tahu, wilayah selatan pada dasarnya tidak memiliki pelatihan fisik sekarang. Bagaimana caramu berlatih sampai ke tingkat ini? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Warrior yang berbicara dengan sedikit sarkasme, masih perlahan berjalan menuju Yulia Wen. Yulia Wen mengangguk dan berkata, ya, kamu tidak akan memberitahuku, aku penasaran, kartu truf apa lagi yang kamu miliki, tunjukkan saja semuanya. Warrior yang mengerutkan kening, sikap pihak lain tampak agak aneh. Apakah dia sedang mencari tahu tentang dirinya? Sambil menggelengkan kepala, warrior yang tidak memikirkannya lagi, ketika dia berjalan sampai 3 kaki di depan Yulia Wen, energi hitam di tubuhnya langsung mengalir ke dalam sepatu angin. Dia mengaktifkan langkah angin, tubuh berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat, bayangan itu belum hilang dan tubuhnya telah datang ke Yulia Wen. Seperti sebelumnya, warrior yang menghunus pedangnya dan menebas ke arahnya. Kali ini,
Kecepatannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, Yulia Wen tidak mengubah raut wajahnya. Dia terus menggunakan keterampilan lamanya. Saat warrior yang menghunus pedangnya, tubuhnya menghilang di tempatnya dan bunga yang tak terhitung jumlahnya mengurung warrior yang dalam sekejap. Setelah melihat ini, ekspresi warrior yang tetap tidak berubah, membiarkan bunga-bunga itu mengenainya. Pada saat yang sama, pedang roh ungu di tangannya menghadap Yulia Wen, yang jaraknya belasan kaki di kejauhan dan diarahkan padanya. Pedang roh ungu ditembak keluar. Dia bergerak lagi, mengikuti di belakang pedang roh ungu dan menembak Yulia Wen. Melihat tembakan listrik pedang warrior yang, Yulia Wen menjentikkan jarinya, dua bunga ditembakkan dan pedang roh ungu terbang seketika. Pada saat ini, warrior yang sudah tiba di depan Yulia Wen dan ketika dia melihat warrior yang datang dengan tangan kosong, Yulia Wen mengerutkan kening. Mungkinkah pria di depannya ingin melawannya dengan tinjunya saja? Tiba-tiba, rasa krisis muncul di hati Yulia Wen. Wajah Yulia Wen berubah. Dengan tangan kanannya digulung, bunga yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi tangannya dan dia segera memutar kepalanya dari atas dan menuju ke bawah tanpa sadar. Raaneng. Dengan suara keras, lengan Yulia Wen mati rasa dan bunga-bunga di tangannya meledak seketika dan tepat saat dia akan mundur, kepalan tangan yang berkilauan dengan cahaya keemasan telah mencapai perutnya. Yulia Wen berteriak keras, "Muncullah!" Setelah kata-kata itu jatuh, kelopak teratai tiba-tiba muncul di perutnya, menghalangi tinju warrior yang. Baam! Yulia Wen melangkah mundur lebih dari puluhan langkah dan warrior yang tidak mendapatkan manfaat apapun. Ketika dia menyentuh kelopak teratai, seluruh lengannya mati rasa. Lengannya mencapai tubuhnya, menyebabkan dia mundur dengan keras. Dia mundur lebih jauh dari Yulia Wen, 20 langkah mundur. Keduanya saling memandang di udara dan mereka semua melihat keterkejutan dan keseriusan di tatapan mata masing-masing. Pada saat ini, pedang roh ungu yang dipukul oleh Yulia Wen tiba-tiba berubah menjadi semburan cahaya ungu dan langsung mengarah ke depan Yulia Wen. Itu menusuk dengan ganas ke dadanya. Perubahan mendadak itu membuat raut wajah Yulia Wen berubah drastis lagi. Bersambung.